Sih suaranya nggak kedengeran sih. Suara lu nggak kedengeran. Enggak, masih belum. Tes, 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 tes. Ya, ya, udah. Oke nih, Ji. Tes, kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Ini ulang. Iya, boleh. Cepat-cepat aja ya. Oke. Istilah Pancasila telah dikenal di Indonesia sejak zaman Majapahit abad, yaitu terdapat pada buku negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dari segi etimologi, menurut Lukhatia, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana India, yang artinya panca adalah 5, sila atau shila adalah tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Dari segi terminologi, istilah Pancasila yaitu pada saat bangsa Indonesia sedang menggali apa yang akan dijadikan dasar negara yang akan didirikan pada waktu itu. Tujuan fungsi Pancasila, tujuan mencantumkan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara RI, yaitu landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. C4. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup, kesadaran cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai kebahagiaan jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungan manusia dengan masyarakat. 1. Indonesia pasti bersatu. Indonesia Pancasila sebagai verbal disebabkan oleh ketakutan akan stigma Orde Baru, maka sikap itu merupakan pelecehan atas Pancasila yang luhur. Secara sistematik, sikap itu segera diubah oleh kekuatan modal menjadi bencana konflik horizontal. Sungguh suatu pemberontakan habis-habisan atas Pancasila sebagai roh martabat luhur bangsa. Namun demikian, pada hakikatnya Pancasila tetap Pancasila. 2. Penjiwaan Pancasila sedang rapuh. Pada masa Orba ideologis harus berasas tunggal Pancasila. Maka kini ideologis partai-partai di Indonesia bisa sebagai ragam sesuai basis kepentingannya. 3. Penjiwaan Pancasila sedang rapuh. Keputusan dan tindakan kita sebagai Pancasila. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa harus kita hayati dengan menggerakkan fungsi projetis iman terhadap masalah aktual bangsa. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab harus bisa diwujudkan dengan sikap aktif, anti kekerasan, melestarikan keutuhan lingkungan hidup, dan menghormati manusia, perempuan, dan laki-laki sejak dari pembuahan. Yang ketiga, prinsip kesatuan bangsa mendorong kita berbicara dalam bahasa ke Indonesia. Yang keempat, jalur pembudayaan Pancasila. Setelah ditetapkan Pancasila sebagai asas tunggal, maka Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sila 1, dengan sesama manusia, sila 2, dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia, sila 3, dengan kekuasaan dan pemerintahan negara, kerakyatan, dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan, sila 5, di kalangan yang Islam. Jalur pembudayaan yang ditetapkan adalah jalur atau pendekatan agama. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.